Shalom. Nehemia pasal 9 ayat 31 dan 33. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Tetapi Engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena Engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Saudara, Nehemia pasal 9 ditulis setelah orang-orang Israel menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem dan menyadari bahwa mereka dan nenek moyang mereka telah menyimpang dari perjanjian dengan Tuhan. Dalam konteks ini, para pemimpin dan seluruh umat berkumpul untuk bertobat, menyembah dan mengingat kesetiaan Tuhan, meskipun mereka sering berbuat dosa. Nehemia 9 ayat 6-37 memuat doa bangsa Israel setelah mengalami kebangunan rohani yang sejati. Bila kita amati secara saksama, doa mereka mengungkapkan fakta-fakta tentang dosa bangsa Israel dan fakta tentang Allah dan apa yang telah Ia lakukan kepada umatnya. Perbedaan jumlah yang mencolok antara dosa dan tindakan Allah menyatakan bahwa bangsa Israel sungguh menyadari dan meyakini bahwa anugerah Allah yang ajaib jauh lebih besar dari dosa-dosa mereka. Hal ini tidak menyatakan bahwa karena anugerah begitu berlimpah, maka mereka menganggap sepele dosa mereka. Sebaliknya, menunjukkan kesadaran dan pengakuan mereka tentang Allah yang setia kepada perjanjiannya dengan umatnya. Bukti lain bahwa mereka tidak menganggap sepele dosa mereka dinyatakan di dalam doa mereka. Doa yang memaparkan ulang sejarah kehidupan nenek moyang mereka hingga zaman mereka. Dalam kilas balik ini, mereka mengakui banyak hal. Pertama, mereka senantiasa hidup di dalam dosa. Kedua, karena dosa-dosa itu Allah menghukum mereka. Ketiga, mereka mengakui bahwa sekalipun mereka berdosa, anugerah dan kemurahan Allah tetap dicurahkan dalam hidup mereka. Pengakuan ini menyatakan bahwa di balik penghukuman yang menimpa dan pengampunan yang mereka terima, Allah adalah adil dan benar. Pemahaman tentang keadilan Allah, komitmen untuk melakukan apa yang benar, inilah yang senantiasa diberitakan oleh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kedua perjanjian ini juga memperlihatkan bahwa keadilan Allah meliputi dua aspek. Satu, keadilan Allah dalam penghukuman menunjukkan bahwa Allah sebagai penguasa alam semesta bertanggung jawab menjaga kehidupan moral umat sesuai standarnya. Dua, keadilan Allah juga sebagai pernyataan kemurahannya kepada umatnya. Ini dinyatakan dengan menghukum dan mengampuni umatnya. Perjanjian baru mengharmonisasikan kedua aspek ini di dalam salib Kristus. Allah tidak memandang dosa manusia sebagai perkara yang sepele. Saudara, Kristus menanggung semua upah dosa yang seharusnya ditimpakan kepada manusia. Upah dosa sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus, maka Allah mempunyai kebebasan untuk menawarkan pengampunan kepada mereka yang berespon terhadap Injil Kristus. Terpujilah Allah yang Maha Adil. Amin.